Ramadan, Ramadan, kumohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mampu menjalankan fardu puasa Ramadan hingga hari ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita selalu diberikan syafaat dan selalu diberikan keistiqomahan dalam mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ustazah akan menyampaikan tausiah yang berjudul menyambut hari kemenangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-30 Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang artinya kita sudah memasuki detik-detik menyambut hari kemenangan. Tak terasa bulan suci Ramadan tahun ini yang penuh dengan berkah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala akan segera berakhir. Beruntunglah bagi kaum muslimin dan muslimat yang telah memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan cara menambah amal ibadah mereka, menahan hawa nafsu, dan menambah amalan-amalan kebajikan, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Nah, bagi mereka inilah yang akan benar-benar menyambut 1 Syawal menjadi hari kemenangan. Yang mana hari kemenangan tersebut biasa kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang paling istimewa. Hari yang merupakan hari kemenangan sejati bagi orang-orang yang beruntung tersebut. Semoga kita semua menjadi dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan perginya bulan suci Ramadan, meski kita merasa sedih karena kita belum tahu dan tidak bisa menjamin apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, namun mari kita sambut hari kemenangan dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan dan menyatukan niat, saling memaafkan, menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, benci, sombong, ataupun merasa bangga dengan apa yang kita punya. Dan mari kita pertahankan amalan-amalan ibadah dan amal-amal baik yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan pada bulan-bulan selanjutnya. Dan yang terpenting adalah kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan orang yang selalu istiqomah di dalam kebaikan. Ada 5 keistimewaan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri adalah hari berbuka. Hari Raya Idul Fitri di mana semua umat Islam di dunia melaksanakan berbuka. Maksudnya, mereka akan makan dan minum seperti biasanya. Tidak lagi puasa selama sebulan penuh seperti di bulan Ramadan. Dengan pengertian tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyunahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahnya menuju tempat sholat atau sholat Id
kecuali setelah memakan beberapa biji kurma. Beliau memakan dengan hitungan yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan Hari Raya Idul Fitri yang kedua adalah Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang lebih baik atau hari yang istimewa. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khair mimma yajma'un, yang artinya dengan kurnia dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Dengan kurnia dan rahmat Allah itulah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Hari Raya Idul Fitri juga merupakan hari yang lebih baik di antara hari-hari lainnya, seperti di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah telah menggantikan 2 hari yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang bersanad hasan. Nah, dikarenakan Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang istimewa, maka kita sebagai seorang muslim haruslah menyambutnya dengan adab ataupun etika yang baik. Imam Al-Ghazali memaparkan ada beberapa adab-adab dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah menghidupkan suasana malam hari raya ataupun hari raya tersebut. Biasanya di Indonesia melaksanakan takbir di masjid-masjid, takbiran di musola-musola, ataupun di rumah-rumah. Kemudian yang kedua, mandi dengan niat nawaitul ghusla fi yaumil Idul Fitri lillahi ta'ala. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi, memakai wewangian pada hari raya Idul Fitri. Yang keempat, pergi ataupun pulang dari sholat Id di jalan yang berbeda, sehingga kita bisa bertemu dengan banyak orang dan bertegur sapa dengan sesama muslim yang lebih banyak lagi pada hari raya tersebut. Nah, dikarenakan pandemi ini kita mungkin bisa bertegur sapa lewat virtual saja. Kemudian sebelum sholat Id kita disunahkan makan terlebih dahulu ataupun minum terlebih dahulu, yang menandakan pada hari itu kita tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya adab yang lain adalah selalu mengucapkan takbir, tasbih, dan tahmid, yang biasanya dirangkum dalam satu, yaitu takbiran yang diucapkan berulang-ulang dan dilantunkan berulang-ulang. Kemudian juga sepanjang hari untuk berzikir la ilaha illallah. Kemudian menyimak dengan seksama khutbah Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah bersilaturahim dan bertegur sapa dengan muslim, baik itu keluarga, teman-teman, ataupun orang lain yang sesama muslim. Keistimewaan Hari Raya Idul Fitri yang ketiga adalah hari di mana umat Islam kembali kepada fitrah, yang artinya suci kembali. Suci dari segala dosa-dosa kecil, kejelekan, dan keburukan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang keempat, keistimewaan hari raya yang keempat adalah hari kemenangan, yang mana umat Islam sudah menang dalam menahan hawa nafsu selama 1 bulan penuh, baik itu haus, lapar, amarah, kehendak, dan lain sebagainya. Keistimewaan selanjutnya adalah keistimewaan yang kelima. Yang kelima adalah hari silaturahim atau bagi-bagi hadiah.
Nah, karena pandemi, kita silaturahimnya lewat virtual dan hadiahnya bisa dikirim aja ya. Ataupun kalau hanya dengan keluarga yang dekat-dekat, kita bisa kumpul-kumpul. Karena silaturahim memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Yang salah satunya adalah dapat memperpanjang umur, memperluas rezeki. Demikian tausiah yang Ustazah sampaikan hari ini. Segala kesalahan dan segala kekurangan yang telah Ustazah sampaikan pada tausiah ini mohon dimaafkan, minta halal dan minta ridho anak-anak Ustazah sekalian. Sebelum dan sesudahnya Ustazah ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri tausiah hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.